Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mengampu pelajaran ilmu nahwu di kelas 7 Sanawiyah Perguruan Islam Al-Hikmah. Di kelas 7 ini saya berkesempatan untuk membina langsung anak putra. Jadi kelas 7A, kelas 7B, dan kelas 7C itu ilmu nahwunya saya sendiri langsung yang mengajar. Nah, ilmu nahwu pada kesempatan nanti kita memakai kitab atau kita memakai pelajaran menggunakan kitab Jurumiyah. Jurumiyah ini adalah dasar. Kitab Jurumiyah ini adalah dasar untuk kita mempelajari ilmu nahwu. Jadi setelahnya Jurumiyah itu nanti ada kitab Imriti, ada juga kitab Alfiyah dan yang lain-lainnya. Nah, jadi kitab Jurumiyah ini nanti kitab dasar untuk kita bisa memahami atau mempelajari kitab-kitab yang lainnya, yang sejenisnya, maksudnya nahwu yang selain lainnya atau yang lainnya, Imriti atau yang lainnya ya. Inilah dasar kitab yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum nanti kita membahas kitab-kitab yang lainnya, membahas kitab-kitab nahwu yang lainnya. Nah, jadi Jurumiyah ya, kitabnya nanti Jurumiyah. Teman-teman bisa langsung mencari atau yang sudah punya bisa dipakai lagi. Nah, biasanya anak-anak itu memakai kitab Jurumiyah matan Jurumiyah, kayak matanya yang besar-besar itu loh. Kalau sini kan saya pakai syarah matan Jurumiyah. Kalau biasanya anak-anak itu kalau di kelas terlebih sebelumnya itu memakai kitab matan Jurumiyah. Matannya berarti matan yang kecil tipis. Nah, itu kan dari lafaz yang atas dan yang bawah itu kan agak genggamnya itu longgar. Jadi anak-anak itu bisa langsung memaknainya di kitab, belajar memaknai di kitab. Untuk yang tidak bisa bagaimana Pak? Ya belajar, ditulis. Nanti insya Allah kalau kita ada berkesempatan langsung kita bertatap muka langsung, nanti saya tuliskan di papan tuliskan lafadznya, saya maknai, nanti anak-anak bisa langsung menulis. Nah, biasanya itu artinya saya dikte atau saya tuliskan nanti untuk bisa anak-anak lebih memahami apa kandungan atau apa isi lafaz-lafaz tersebut. Nah, nahwu ya, pelajaran nahwu. Langsung saja pada pembahasan kali ini, nahwu. Ilmu nahwu itu apa sih? Ilmu nahwu itu adalah tidak beda jauh dengan yang namanya al-i'rab. Jadi ilmu nahwu itu adalah, kalau al-i'rab itu adalah al-i'rab wa taghyiru fi awakhiril kalimi. Jadi perubahan kalimat di akhirnya. Jadi akhir kalimat, perubahan pada akhir kalimat, itulah nahwu. Jadi membahas setiap kalimat yang akhirnya itu dibaca apa, itu nahwu. Jadi perubahan akhir kalimat itu nahwu di situ. Nah, al-i'rab, jadi nanti nahwu itu juga tidak lepas dari namanya al-i'rab. Al-i'rab itu kalau yang baru dengar al-i'rab itu sama juga dengan
Kalau biasanya kita sudah belajar ilmu tajwid, ilmu yang lainnya itu sama juga dengan yang namanya harokat. Tapi nanti lebih dasar lagi atau lebih mendalam lagi al-i'rab itu namanya i'rabnya itu lebih mendalam lagi, mendalam lagi. I'rab itu terbagi menjadi 4, lalu i'rab rafa itu alapannya apa saja, lebih detail lagi. Secara gampangnya kita memahami al-i'rab itu adalah sebuah harokat. Jadi nahwu itu nanti kita memahami harokat pada akhir sebuah kalimat atau akhir sebuah lafaz tersebut. Jadi ya, ini saya langsung lagi, nahwu itu adalah perubahan akhir kalimat. Langsung saya contohkan. Jadi seperti ini. Seperti lafaz yang sorot kemarin, lafaz doroba. Kalau tidak ada harokatnya, ini bisa terbaca di duriba, bisa terbaca doroba, bisa terbaca yang lain-lainnya kalau tidak ada harokatnya. Nah, nahwu berperan, nahwu itu berperan di sini. Dia menempatkan atau dia berkesempatan untuk memberi harokatnya. Kalau kemarin sorot itu kan maknanya itu pakainya ilmu sorot. Nah, akan tetapi kalau lafadznya itu adalah yang dipakai ilmu nahwu. Jadi saya contohkan simpelnya seperti ini. Doroba. Kalau do, ini harokatnya apa? Seperti do, harokatnya adalah harokat. Kita berbicara harokat terlebih dahulu ya. Harokatnya adalah fathah. Fathah ya. Do itu fathah. Akan tetapi kalau dalam i'rab, kalau kita berbicara nahwu, fathah itu sama juga dengan nasab. Nasab sama juga dengan nasab. Spidole atintain ora ketol. Nggih. Nanti bisa saya ulangi lagi atau besok saya akan lebih detailkan lagi. Jadi nahwu itu bertempatnya di sini. Ketika doroba, saya kata ya biasanya nahwu itu ilmunya seperti ini. Doroba, i'rabnya apa? Kalau saya tanya, doroba harokatnya apa? Harokatnya fathah. Itu kalau dalam ilmu harokat ya, atau bisa dikatakan ilmu tajwid. Akan tetapi kalau kita berbicara ilmu nahwu, doroba itu biasanya dikatakan doroba i'rabnya apa? I'rabnya adalah nasab. Yang menempatkan ini inilah ilmu nahwu ditempatkan. Nahwu itu ditempatkan di sini untuk apa? Untuk bisa menempatkan atau untuk mengetahui harokat pada sebuah akhir kalimat. Nahwu lah di sini. Nah, nanti bisa ya contohnya seandainya dorobi kok iso wocobi, bisa saja ketika nanti ada amil-amil nawasib atau amil-amil jawazim atau amil-amil yang lainnya. Ini bisa terbaca bi, ini bisa terbaca ba, ini bisa terbaca bu, tergantung nanti ada amil-amil apa yang masuk pada sebuah kalimat. Lah, nahwu itu di sini. Nahwu itu menerangkan harokat pada sebuah akhir kalimat. Nahwu itu di sini menerangkan harokat pada sebuah akhir kalimat. Itu nahwu di sini. Jadi pembahasan nahwu itu adalah harokatnya. Secara simpelnya, secara gampangnya, secara mudahnya kita memahami nahwu itu adalah belajar harokat dalam sebuah kalimat. Ya. Ini contohnya seperti ini, al-kalamu, kok bisa mu? Ini i'rabnya apa? Kok bisa mu? Karena menjadi mubtada. Mubtada itu nanti harus terbaca rafa. Rafa itu sama juga dengan doma. Berarti jadi al-kalamu. Ini pakainya kok bisa mu? Pakainya itu ilmu nahwu. Dan disitulah nahwu itu bertempat.
Itu secara simpelnya atau secara mudahnya kita memahami ilmu nahwu itu apa. Langsung saja nggih. Langsung saja kita buka pada bab awal. Bab awal pada pelajaran al-jurumiyah itu berbicara tentang al-kalam. Kalam. Jadi semuanya itu mungkin yang sudah dari pondokan atau yang sudah pernah mondok itu sudah pernah mendengar. Dan yang namanya kalam itu apa ya? Al-kalam pada pelajaran pertama sebelum kita masuk pada yang lain-lainnya itu adalah al-kalam, membahas tentang kalam. Al-kalamu itu apa? Sudah saya katakan, al-kalamu huwa al-lafdu al-mufidu al-murakkabu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz yang tersusun dan memberikan faedah dengan disengaja. Jadi sebuah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dengan disengaja seorang tersebut berbicara. Ya, jadi teman-teman bisa mencatat kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dengan disengaja. Itu sudah cukup, atau biasanya bisa disebut kalam adalah suatu lafaz yang memberikan faedah. Itu juga bisa. Nanti secara detailnya lagi bisa dibahas atau dicari sebuah perinciannya di dalam kitab-kitab syarah yang lainnya. Kalam itu kalau pembahasannya banyak sekali. Kalau nanti perbedaan kalam atau kalim dan kalimat itu kalau nanti ketika berbicara kalam dalam sebuah ilmu nahwu di dalam kitab berbeda, pengertiannya juga berbeda. Nah, kita fokus saja dulu pada dasar ilmu nahwu. Apa sih yang disebut kalam dalam kitab jurumiyah? Itu apa sih yang disebut kalam? Nah, dengan simpelnya kalam itu adalah sebuah omongan. Ya, jadi belajar sebuah omongan, belajar sebuah perkataannya orang Arab. Nah, perkataannya orang Arab kita belajari memakai ilmu nahwu. Jadi ilmu sorof itu dan ilmu nahwu itu dipelajari untuk supaya kita bisa memahami atau mempelajari kalam-kalam Arabi, kalam-kalamnya bahasa Arab. Karena kita sebagai umat Islam itu tidak lepas dari sebuah perkataan atau sebuah ungkapan atau sebuah makalah atau sebuah perkataan. Sumber saja sumbernya umat Islam atau pokoknya umat Islam yang namanya Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Kita harus bisa memahami dan apa sih alatnya untuk bisa memahami Arab atau memahami tulisan-tulisan Arab itu. Nah, itu kita harus bisa mempelajari sorof dan nahwu dengan baik. Nah, jadi kita memahami perkataannya bangsa Arab, kalam-kalam Arabi. Nah, saya ulangi lagi, kalam itu adalah al-lafdu huwa al-kalamu huwa al-lafdu al-mufidu al-murakkabu bil wad'i. Nah, jadi nanti saya jelaskan lebih terang lagi masalah i'rab. Jadi saya berbicara kita urut saja gitu. Urut dari awal sampai akhir. Yang kita bahas di dalam kitab jurumiyahnya itu adalah al-kalam. Kalam yang pertama nanti pada kesempatan lain insya Allah saya akan jelaskan lebih detailnya lagi. Kalam itu adalah al-lafdu. Lafaz itu coba kita preteli atau rinci secara lagi. Al-lafdu, lafaz itu apa sih? Al-lafdu ini sudah saya catatkan. Al-lafdu wa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. As-sautu itu adalah suara atau sebuah suara yang mengandung dari sebagian huruf-huruf hijaiyah. Jadi sebuah suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah itu namanya lafaz. Lafaz itu adalah suatu suara, sebuah suara ini yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kita tahu huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada berapa? PR ya. PR.
huruf hijaiyah ada berapa? Coba disebutkan. Nanti kita pas waktu kita berjumpa harus bisa menjawab semuanya ya. Nah, huruf hijaiyah banyak alif, ba, ta, dan yang seterusnya itu. Jadi suara yang keluar dari seseorang, suara ini kan suara jadi keluar dari seseorang yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Berarti ada a, ba, ta, dan yang lain-lainnya itu adalah lafaz. Lafaz itu adalah sebuah suara yang keluar dari seseorang yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi kalau seandainya saya keluar dengan huruf bahasa Indonesia, seandainya muni Budi, A, B, C, dan yang lain-lainnya, itu lafaz apa tidak? Tidak. Kalau yang dinamakan lafaz itu adalah sebuah huruf hijaiyah, salah satu huruf hijaiyah. Jadi a, ta, ba, sa, dan seterusnya itu namanya lafaz. Ya, terus bisa dipahami yang namanya lafaz itu adalah sebuah kandungan suara yang keluar dari sebagian huruf hijaiyah. Jadi lafaz itu kalau seandainya ada orang yang berbicara dengan bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa yang lain-lainnya itu tidak bisa dikatakan yang namanya lafaz dan juga tidak bisa terkandung yang namanya kalam. Ya. Jadi ada unsur penting al-lafdu, al-mufidu, al-murakabu. Wes pun itu tok. Intinya kalam itu adalah huruf hijaiyah wong Arab. Kalau yang lainnya tidak bisa dikatakan lafaz, harus bisa, berarti termasuk kalam. Kalau berarti selain Arab tidak bisa disebut kalam. Kalau kalam itu syaratnya harus lafaz. Lafaz itu berupa salah satu sebagian huruf hijaiyah. Lalu yang kedua, al-mufidu. Al-mufidu itu adalah yang memberikan faedah. Jadi seorang itu memberikan faedah. Lafaz yang keluar dari seorang tersebut yang berupa sebagian huruf hijaiyah itu yang keluar seorang tersebut itu adalah harus berfaedah, mufid, memberikan faedah terhadap seorang yang lain. Ya, kalau seandainya perkataan susunan bahasa Arab yang seandainya ada huruf ta, susunannya itu ta semua, itu ya tidak bisa dikatakan kalam. Bisa dikatakan lafaz tetapi tidak bisa dikatakan mufid. Mufid itu adalah harus berfaedah. Contohnya doroba. Ini mufid. Doroba kemarin artinya apa? Doroba itu artinya memukul. Ini bisa dikatakan mufid karena berfaedah. Doroba tersusun lafaz, satu tersusun al-mufid dan juga memberikan faedah. Faedahnya adalah memukul. Lalu yang ketiga itu ada al-murakkab. Al-murakkab itu adalah namanya ma tarakkaba minal kalimataini fa'aksara. Jadi lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Jadi murakkab itu adalah sebuah lafaz yang sudah berfaedah dan harus tersusun minimal dua kalimat atau lebih. Jadi satu kalimat tidak bisa disebut yang namanya kalam. Kalau dua kalimat atau lebih itu bisa dikatakan yang namanya kalam. Kalam itu harus ada tiga unsur penting, yaitu al-lafdu, al-mufidu, al-murakkabu. Ya, ini dulu berarti nanti. Ininya ini dulu. Lafaz salah satu sebagian huruf hijaiyah yang berfaedah dan tersusunnya itu lebih dari dua kalimat. Contohnya memukul itu tersusun dari berapa kalimat? Satu kalimat. Akan tetapi nanti pembelajaran lagi setiap
Fi'il itu biasanya mabni fa'il, pasti ada fa'ilnya, sebuah pelaku. Jadi musmukul sopo, nanti bisa dikatakan sebuah kalam nanti karena dia menyimpan fa'il. Nanti pembahasannya dulu. Intinya saya tekankan lagi, kalam itu adalah sebuah lafaz yang tersusun, yang memberikan faedah. Tersusunnya itu lebih dari 2, berarti 2, 3 atau yang lain-lainnya. Bilwati, nah ini yang terakhir, bilwati dengan sadar dia berbicara. Berarti lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dengan sadar dia berbicara. Contohnya seperti orang ngigau itu ulang lindur. Jadi sampai turu kok tengah wengi juk-juk ngomong-ngomong dewi, itu tidak bisa dikatakan kalam. Karena apa? Sebuah omongan yang dikatakan seorang itu tidak disengaja keluar. Kalau bilwat itu contohnya itu dia sengaja ingin berbicara, itu namanya kalam. Kalau tidak disengaja berarti namanya itu tidak kalam. Contohnya angger wong lindur kan ngomong tanpa sadar dia mengucapkan apa. Terus contohnya berarti wong turu terus cuk ngomong, wih aja lapo-lapo. Itu kan dia tidak sadar dia berbicara sesuatu, tidak sengaja sesuatu, itu namanya bukan kalam. Kalau kalam itu dia berbicara lalu berbicaranya itu disengaja. Seperti saya berbicara ini, saya sengaja untuk menerangkan sebuah susunan, itu namanya sengaja. Kalau tidak disengaja seperti orang ngigau, itu tidak bisa dikatakan apa? Kalam. Jadi sebagai awal permulaan kita berjumpa, nanti pada kesempatan yang lainnya kita akan lebih jelaskan secara merinci lagi apa yang namanya kalam dan apa yang namanya i'rab dan apa yang namanya kalimat, isim, fi'il, huruf, itu nanti berkesinambungan, ya. Karena terbatasnya waktu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kalau ilmu nahwu itu tidak lepas dari yang namanya i'rab. Besok saja pada kesempatan yang lain saya akan sampaikan sedikit. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dengan segala keterbatasan kita berjumpa, semoga bisa menjadikan sebuah manfaat tersendiri di masa pandemi atau masa-masa yang kurang begitu mengenakkan pada sekarang. Tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.